Insya Allah tidurnya terjaga, amin. Ya, ibu-ibu balik malam ni kawang nak tidur wuduk dulu. Kasih tahu suami, abang jauh sikit aku ada mayang nih. Ya, kenapa supaya jadi orang cerdas. Tidur berwudu itu menambah kecerdasan akal. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah. Ya, kemudian tidur Nabi itu beda dengan kita Pak Ustaz. Ya, dan kita dikatakan Nabi Muhammad itu tidurnya miring ke kanan. Awak tak tentu awak ke kanan, ada rukuk. Ada tengkurap langsung ternampak muka. Ya, macam batang pisang tumbang ternampak muka. Itu tidurnya orang kafir. Tidurnya orang-orang para pelajar terbaik itu kiri, kanan dia ada kiblat. Rasulullah tu bantalnya siku. Kalau awak buang besar lagi bantal. Yang rahimakumullah wa dirahmati Allah. Kata ulama dalam ilmu tafsir dikatakan tidur yang seperti Nabi miring ke kiblat, miring ke kanan itu menambah kecerdasan, membersihkan. Tidur rusuk lambung kiri itu menggelapkan hati. Hati ini jangan digelapkan benar, ayah. Hati ini dibersihkan. Makanya dengan ceramah, dengan pengajaran dadanya, general object, akan keluar cakap putih aku. Malam Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad dadanya dibelah itu pembelahan yang keempat. Yang dibersihkan hatinya oleh Jibril. Muhammad Isa Rasulullah minta tambah malu. Rahimakumullah. Hati Nabi itu dicuci dengan air Zam-Zam. Dibuang segala kekaratan, kotoran hati itu. Tidak ada Nabi punya hati yang kotor, tak ada. Tapi itu sebagai ibrah, pelajaran bagi kita. Salah satu pembersihan hati yang kita lewat pembelajaran di sekolah. Kalau tak sekolah nak jadi apa? Sedangkan orang sekolah aja hari ini bersaing, Pak Ustaz. Ya, yang rahimakumullah. Kalau tak sekolah, kalau tak duduk di bangku pendidikan, itu nak jadi apa? Masya Allah. Sedangkan orang yang sekolah aja hari ini berjuang, bersaing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ya, yang rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang berbahagia, anak bapak, anak ibu, silahkan anda sesuai dengan apa keinginan anda. Bapak Ibu dirahmati Allah, hati Nabi dicuci dengan air Zam-Zam. Dicabut dari sudut hati itu si darah hitam. Punya hati kita ni ada darah hitam, Pak Ustaz. Selama ini kita tahu belajar biologi kesehatan. Dalam tubuh kita ni ada dua darah, merah dan putih macam mendeu. Rupanya ada darah hitam. Darah hitam lah yang selalu mengarut. Selalu tak menerima nasihat. Ditunjuk aja baik, mangga. Dinasihati, mangga. Semangat aja kerja. Pak Ustaz, dia baik hati, Pak Ustaz. Mulut pula kadang. Itu belum baik hati, itu baru separuh. Ya, separuh baik. Kita ni di sekolah ni kan nak jadi orang baik. Orang baik itu istimewa. Baik itu jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Biarlah baik zahir batin. Ya, orang baik itu pasti diberi hadiah oleh Allah, reward dari Allah. Apa orang baik itu pasti ditemani dan didampingi selalu oleh orang-orang baik. Orang baik mana nak berkawan dengan jahat? Karena baik dan jahat itu selalu berdampingan. Dan ilman, segala sesuatu itu ilmu. Ya, untuk ilmu itu ala bizih. Lalah ramul ilma ila bisitatin. Tidak berhasil untuk ilmu itu melainkan beberapa perkara. Pertama, dia harus lobo, hirsid, harusnya ada orang cerdas. Oh, yang sukses menggali ilmu, potensi ilmu itu orang cerdas. Ya, dia orang tak cerdas, baiklah tak paham. Kan ada orang sekali baca langsung paham. Ada kan? Ada. Ada dia melirik aja, ada dia sibuk di belakang, tapi dia nyimpan. Cerdas. Ya. Ada sambil main-main, tapi dia nyimpan. Ada orang main langsung tak nyimpan. Ada orang 2-3 kali baca, paham tak hafal. 10 kali baca tak hafal. Ada sampai koyak kertas pun tak hafal. Anda datang ke sekolah kan diamanahkan oleh orang tua, tetap menjaga nama baik dan keluarga. Orang tua kita berjuang mati-matian bertungkus lumus untuk menyekolahkan kita. Ya, jambatan menuju kesuksesan itu sekolah. Ya rahimakumullah, maka rugi sekali orang yang tidak sekolah. Hari ini jadi sampah masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kita dilahirkan dari orang tua kita, tak ingin kita itu jadi sampah masyarakat. Paling tidak mampu mengukir nama baik sekolah dan nama orang tua, mengharumkan orang tua. Yang dirahmati Allah, Allah rindu kepada kekasihnya, ditambah lagi bekal dari Allah Subhanahu wa taala. Kendaraannya pun beda, dia dijemput dari surga nama buruk. Kan? Kalau berakil khatib sekali pacu suruh semata mandang, kata Pak Ustaz ceramah, daya tempuhnya buruk itu lebih laju dari kecepatan cahaya. Mana ada pesawat di dunia ini yang menandingi kecepatan buruk? Tidak ada. Tidak ada satu profesor pun di dunia ini yang mampu menciptakan kendaraan lebih laju daripada buruk, walaupun gambut dia tak ada. Dan jamaah rahimakumullah, sekali pacu seluas mata memandang buruk, keluar ke khotib, sekali pacu sebelum menang, ketika naik kaki belakang turun ke bawah, ketika turun kaki depannya turun ke bawah. Insya Allah. Ya, buruk itu dari surga, Bapak Ibu dirahmati Allah. Menunggangi buruk itu Nabi Muhammad adalah orang ketiga yang menunggangi buruk itu. Jamaah rahimakumullah, cantik buruk tua. Dijemput oleh Jibril ke surga, buka pintu surga, sudah berbaris 300 ekor buruk sikit, buruk lambat 300 ekor. Tapi buruk itu adalah buruk spesial karena di dahinya tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai utusan Allah Jibril, adakah doa dan harapanku hari ini? Sudah lama aku merindukan orang yang bernama Muhammad. Aku kenal sifat dan karakternya, tapi tak kenal wajahnya. Adakah malam ini doaku dikabulkan oleh buruk? Rupanya buruk tu pocah nak jumpa Nabi Muhammad. Wah. Kata Jibril, sedakta ya buruk, malam ini doaku dikabulkan oleh Allah. Mari ikut aku dipersembahkan kepada Nabi. Ya, agama murni dari Allah, bukan agama hasil pemikiran yang hari ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dulu awak sekolah Arab, Pak Ustaz kita katakan Islam itulah agama Islam. Tak ada Islam lain. Islam ini, Islam itu tak apa, menggending. Ya. Yang rahimakumullah, sekarang ini geram tipu awak. Islam itulah agama, mana ada Islam Nusantara, Islam. Tidak ada. Islam cuma agama Allah, tak ada tambah-tambah lain. Orang sekarang memandai nambah. Sangkanya agama Islam itu agama hasil pemikiran, bukan agama pemikiran, bukan hasil pertapaan, bukan agama campuran. Namanya Albert Einstein, ayat terus bernama. Albert Einstein, kawan saya dulu sekolah Arab. Albert Einstein itu orangnya pintar, jenius bu. Sampai hari ini profesor kenamaan di Universitas Harvard, California. Oh iya itu kak aku. Ceramah SMK 2, isi ceramah sampai California, aja tidak pernah pergi. Ya, hari ini dikaji otak Einstein itu kenapa jenius, cerdas. Ya kan? Kenapa? Karena Einstein itu selalu berpuasa dia. Einstein itu orang cerdas, orang pintar, orang jenius. Kalau sekolah selalu dapat ranking. Kita menikah yuk. Ya, terus pasang. Ratu mengajak Einstein menikah. Einstein orang cerdas. Dikaji dulu. Tak sama Einstein yang ada nih. Orang cantik ajak nikah apa lagi? Einstein orang pintar, dikaji dulu sisi berapa sisi baik, sisi berapa sisi buruknya. Menentukan satu permasalahan kan harus dikaji ulang, harus diverifikasi, ya kan? Berapa sisi baik, berapa sisi buruk, berapa manfaat, berapa mudaratnya, itu dikaji dulu, tak langsung diputuskan. Seperti Einstein lambat memutuskan hingga ratu marah. Apalah kisah di kau ni Einstein? Aku ni kan ratu cantik. Jika orang pintar, orang jenius, lamaran aku kenapa tidak kau terima? Kalau kita menikah kan mantap. Aku orang cantik, Dika orang jenius. Kalau kita nikah, kita kan dapat anak. Cantiknya macam aku, pintarnya macam dikau. Einstein berpikir, kaji lagi dia, ya analisis lagi. Maka nanti kuliah ada analisis metodologi penelitian, ya. Yang rahimakumullah, anak bapak anak kata Einstein, ya kalau gitu anak kita lahir cantiknya macam kau, pandainya macam aku. Kalau terbalik ikut, kalau kita nikah lahir pula anak kita. Ini jangan memaksa diri, ini jangan mengaku-ngaku, jalannya aja apa adanya dah. Ya,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tunggangan Nabi Burak. Sekali pacu sudah semata memandang. Tengok tuh demi keimanan dan ketakwaannya. Perjalanannya kan Allah pilih dari masjid ke masjid, betul? Minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa. Aku dah hafal ayat itu tiap hari. Dari masjid ke masjid. Kenapa Allah tak pilih tempat lain? Kenapa Allah pilih pasar lambak, supermarket ke, pasar terumbu ke? Allah tak pilih hotel. Kenapa Allah pilih masjid ke masjid? Karena menurut Allah al-khair, ya, al-masjid khairul quba, al-masjid sebaik-baik bangunan di muka bumi itu masjid. Anda jadi ingin siswa-siswi yang terbaik, tetap mengharumkan nama keluarga dan sekolah di luar jam sekolah. Anda jangan jauh-jauh dari masjid. Kita nak jadi orang baik, mesti selalu ke masjid. Jangan tinggalkan masjid. Anda menjadi orang bahagia, jangan jauh-jauh dari masjid. Anda ingin jadi orang sukses, jangan jauh-jauh dari masjid. Ke masjid itu kan diajarkan dalam agama kita. Ke masjid itu dari kecil sampai tua. Midah tua bawa ke masjid, apa Chan? Dah sempur, dah lemah-lemah, kotor, tulang, bawalah dia ke masjid. Dah tak laku tanda tangan, bawa dia ke masjid. Dulu bukan main teken, kalah presiden terangan, kan tantangan dah tak laku, bawa dia ke masjid. Semacam dah terlambat. Dulu waktu sehat, apa agama tak masjid? Ya, maka ke masjid dari kecil sampai tua. Arwah mak paham. Tak balik anak mak Muhammad Isa tidur masjid. Terbaik. Anda ingin jadi orang baik itu jangan jauh daripada masjid. Ini yang tahu dia sekolah, rumah, sekolah, rumah, sekolah, rumah. Masjid tak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Ke masjid itu dari hidup sampai mati, betul? Ini yang betul-betul aja aku ceramah. Ke masjid itu dari hidup sampai mati. Jangan nunggu mati. Ke depan lah tu daripada imam. Jangan buat daripada sab imam. Ya, telajak ke depan, melampaui imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidup tu belakang imam. Ini dah mati, ke depan imam pergi. Akhirnya jadi jenazah, disuruh jadi imam solat jenazah. Tolong Pak Ustaz jadi imam. Jadilah awak ni tak penyampai hati jadi imam jenazah. Ini jenazah abang, betul Allah Akbar. Allah Akbar. Karena solat jenazah itu pakai rukuk, pakai sujud. Nah, dia penawas pula. Jenazah pakai rukuk sujud ditanya aja, ngapa kau penawas mayat jenazah pakai rukuk sujud? Ini mayat terlalu banyak dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Habis spirit dan doakan, ustaznya berbicara. Bapak-bapak, saudara, terima kasih telah ikut sholat menyelenggarakan sholat jenazah atas almarhum Polan bin Polan ini dengan saya mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah. Main lagi Ustaz bercakap. Apakah doa-doa dan kata-kata yang patut kita ucapkan kepada jenazah ini? Bapak tadi aja jenazah soleh. Kata mereka, iyalah soleh. Soleh apa namanya? Kata mereka jadi soleh, agak. Dulu tu hidup bahagian tak pernah masjid. Itu bukan soleh, itu nama toleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harus selalu ke masjid. Sekarang kan paham macam-macam Bapak Ibu dirahmati Allah. Datang paham, ya, merendahkan makna azan. Kata dia azan itu kok pemain dengan membuat Nabi bingung sekali. Sampai berlalu tiga malam, belum ada cara metode untuk meniru orang ramai ke masjid. Dikumpulkan sahabat-sahabat yang bijak, yang pintar, bahkan sahabat-sahabat yang punya ilmu yang tinggi untuk mengusulkan syarat pendapat bagaimana cara mengajak orang ramai ke masjid. Kan itu yang membuat bingung Nabi. Wah, sahabat-sahabat, aku kata Nabi, apa menurut pendapat kalian? Bagaimana cara mengajak orang ramai ke masjid? Kata sahabat, ya Rasulullah, boleh aku usulkan bagaimana cara mengajak orang ramai ke masjid? Bagaimana kalau kita tiup tandu, trompet? Kata Nabi, aku tak setuju. Sebab itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran Yahudi. Ya, bukan ada ngajar sekolah, tapi dia beli trompet itu anak cucunya. Itu hukumnya haram.
Aku tak setuju. Yang namanya trompet itu hukumnya haram. Itu ajaran Yahudi, bukan ajaran Islam. Aku tak mati Allah karena muazzin Nabi Abdullah bin Zaid malam tidur bermimpi ru'ya bertemu malaikat. Malaikat datang dia berkelapati ayat buat lonceng. Kata Abdullah bin Zaid, ya malaikat kemana nak pergi? Cantiknya lonceng perak ni. Engkau jual malaikat. Kalau engkau jual aku beli. Aku jual kebun kurma. Aku beli lonceng ni. Untuk apa? Persembahkan kepada baginda Rasulullah. Belum ada jawaban bagaimana cara mengajak orang ramai ke masjid. Kata malaikat, aku tak jual. Mana kau jual lonceng ni? Kalau kau hanya itu masalahnya, boleh. Bagaimana cara mengajak orang ramai? Ikut cakap aku, kata malaikat. Ikut oleh Abdullah bin Zaid. Maka ucapkan kalimat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kalimat azan. Itu buatan Allah. Cuma lewat perantara malaikat. Katanya azan itu buatan manusia. Sampaikan pesanku kepada Rasulullah Muhammad. Katakan kalimat ini mesti dibaca oleh orang yang memiliki suara lantang dan keras. Kalian besok datang ke SMK 2. Beritahu. Maksudnya inilah kalimat azan. Kata Abdullah bin Zaid, ya Rasulullah, aku tak bisa menyerukan azan ini. Memang bahasa aku seperti ini, tapi rendah. Ya, karena muazzin Nabi kan ada 3. Pertama Abdullah bin Maktum, usianya sudah lanjut, suara bagus tapi nafas pendek. Maka nafas pendek jangan azan, nanti kacau. Nah yang kedua adalah Abdullah bin Zaid, suaranya bagus, muazzin Nabi, tapi tone nadanya rendah, bas. Ya, kemudian ada yang lantang dan keras, Bilal bin Rabah. Kata Nabi, Bilal bin Rabah naik ke atas bukit. Bekerja di surga. Abdullah bin Zaid ajarkan kalimat azan Bilal bin Rabah. Ya azan itu masih suara keras. Azan lembut apa cian? Aku ceramahkan sampai ke pinggir, ke Mandau, sampai ke Rupat Utara, misal juga aku. Sampai ke Dumai, sampai ke Selamanya. Orang sekali diundang ceramah. Aku azan itu. Apa cian azan itu? Gigi kalau datang. Nampak ada sempur sini kemes. Tak beres lagi punya azan. Tak hapung yang gepik azan. Ngelap tu juga boleh. Aku namanya aku NCB. Nusret. Awak itu sekali datang ke masjid orang kampung itu azan. Meleleh bercahaya tumpah. Kira-kira terpancing nggak hati orang datang menjadi azan? Ini lo datang, kenapa harus buat? Ya, macam bunyi kumbang nih. Cayana cana. Tengok nih, alumni SMK 2 kalau azan menggetarkan hati. Ya, menggoyangkan aras. Futihat apa bersama, dibuka pintu langit. Soal itu kalau sedap, dibuka pintu langit. Bunga yang nak mekar jadi mekar dia. Yakinkan sedapnya, terpengaruh. Kalau asal macam orang tua ni, langit mana nak buka? Kita nak kartu. Ada mama, kita bocor. Jangan ada coba berani-berani. Ada orang yang mengecilkan volume suara azan. Karena sesungguhnya negara kesatuan Republik Indonesia ini terlahir berkat perjuangan ulama dan seluruh umat Islam di Indonesia. Aku masih ingat lagi ceramah itu. Saya itulah cakap dia.